hasil hari ini saya langsung di TKP Simandul penghubung jembatan Cimancang supaya tim dalam kehidupan ini, bergulirnya waktu, dan kita terseret di dalam aliran sungai, sungainya kehidupan. Jauh sudah kita melewati berbagai tikungan dan tempuh perjalanan, tak sedikit kejadian kita alami. Banyak juga kejadian yang menyakitkan, atau menyenangkan, kejadian-kejadian itu tiap hari silih berganti ada. Seharusnya mendewasakan kita, satu kejadian seharusnya menjadikan kita lebih matang berpikir, lebih hati-hati bertindak, dan lebih dewasa mengambil kesimpulan dan tindakan. Karena kejadian itu cara Allah mendidik kita, agar kita punya pengalaman dan bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik kejadian yang terjadi. Tapi, tak jarang kejadian kadang malah menjadikan kita benci, kesal, trauma, antipati, karena kita tidak melihat semua yang terjadi itu adalah ada kekuatan Allah yang mengatur kejadian itu terjadi. Allah telah merancang kehendaknya, lalu merangkainya menjadi rangkaian takdir, untuk diterapkan dalam sinetron hidup, agar berlaku dan terjadi kisah sebagai pembelajaran bagi kita. Tapi, kita malah salah menerima. Seperti kita melihat televisi, ada pemain yang harus jadi penjahat, ada yang harus menjadi orang baik. Tapi kita salah memahami. Lalu yang jadi orang jahat di sinetron televisi kita benci. Karena bencinya, satu kali kita ketemu dia di jalan, lantas kita bacok pakai parang. Padahal, dia salah apa? Dia itu menjadi pemeran antagonis di sinetron juga atas perintah sutradara, bukan karena kesukaan dia, tapi demi keprofesionalitasnya peran yang harus dia perankan, lantas menjadikan kamu marah dan benci dia. Di hatimu harusnya sinetron itu semua baik saja ceritanya. Bagaimana sinetron kisah akan berlaku, kalau cuma duduk makan enak, gak ada cerita sama sekali. Cerita itu akan berjalan kisahnya, kalau ada baik buruk saling melengkapi. Sebuah pisau yang indah dan tajam saja, yang asalnya besi karatan, harus dibakar, ditempa, diasah, agar menjadi pisau yang berguna. Ada kebaikan dan ada keburukan, ada malam dan ada siang. Ada hitam ada putih, itu sudah kodrat alam, sunatullah. Kalau kita benci dengan kejahatan, atau kita benci pada malam, maka kita belum paham kalau kita itu hidup di dunia. Sadar atau tak sadar, kita itu sudah terlahirkan sebagai manusia. Masih untung kita dilahirkan sebagai manusia, kalau dilahirkan jadi sapi, apa ndak apes. Kalau waktu musim kurban, dikurbankan, kalau hari biasa, diikat di kandang. Makan saja, hanya boleh rumput, apa mau kayak begitu. Sapi telanjang bulat, atau jadi kambing, ya, sama saja. Atau jadi burung, bebas terbang, lalu diketapel orang, atau ditembak, lalu digoreng. Sudah enak,
Kita dilahirkan sebagai manusia, tinggal dipahami, diterima keadaan kita sebagai manusia. Lalu disyukuri, dimanfaatkan potensi diri manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, siapapun kita itu khalifah. Kekhalifahan kita itu sesuai kapasitas kita. Kita itu pemimpin, kalau tidak pemimpin dalam kapasitas luas, ya, setidaknya pemimpin bagi tangan, kaki, otak, mata, telinga, dan anggota tubuh kita sendiri. Semua anggota tubuh kita itu akan dipertanyakan, setiap pemimpin itu akan ditanya di akhirat dari yang dipimpin. Kalau yang kita pimpin, tangan, kaki, mata, telinga kita sendiri, ya, akan dipertanyakan itu semua nanti. Kita gunakan untuk apa? Di dunia ini kita sebagai hamba, hamba itu budak. Budak itu orang yang bekerja untuk tuannya. Tuan kita itu adalah Allah, yang menciptakan kita, yang memberi fasilitas semua yang menempel di tubuh kita, dan yang tidak menempel, termasuk waktu dan kesempatan hidup. Karena semua yang ada di diri kita itu milik Allah, makanya semuanya seharusnya kita gunakan untuk bekerja untuk Allah. Karena kita itu budaknya Allah, hamba sahayanya Allah. Kalau kita belum bekerja untuk Allah, maka kita itu tandanya belum paham untuk apa kita itu diciptakan. Kalau kita belum bekerja untuk Allah, maka tandanya kita belum paham dengan onderdil di tubuh kita itu, semua milik siapa? Pemberian siapa? Itu kita belum paham, berarti nyatanya selama ini kita itu hidup belum paham kita itu siapa. Belum paham kalau kita itu tujuannya apa diciptakan. Kadang saya sendiri ketika mendapati saya dalam posisi yang sedemikian lemahnya, lantas Allah meletakkan di pundak saya suatu tugas yang akal saya saja tak mampu mencerna, karena teramat beratnya tugas. Tapi ketika saya sadar, siapa yang bersandar pada Allah, maka Allah yang akan menanggung semua beban hidupnya, lantas saya lega hati. Lantas apa yang teramat berat itu serasa ringan, dan tak mau saya masukkan ke dalam kapasitas akal saya yang terbatas. Saya lebih memilih berserah diri pada Allah, karena kalau tidak begitu, saya tak akan berdaya menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak saya, sebagai orang yang berjuang atau bekerja di jalan Allah. Sebenarnya tugasnya hanya simpel. Mengajak kepada kebaikan, dan mencegah pada kemungkaran. Sederhana ketika ditulis, tapi berat ketika dijalankan. Bukan berat dalam menjalankannya, karena berat, yang kita ajak ternyata setiap orang punya background berbeda-beda. Sehingga kita harus punya multi talenta untuk sekedar mengajak kepada kebaikan kepada orang lain. Itu juga harus menghadapi berbagai tanggapan yang beragam, di mana setiap orang menanggapi dengan kepahaman dan kapasitas dia bisa menerima. Tak semua background orang itu baik, kadang background orang juga buruk. Diajak kepada kebaikan bukan ditanggapi dengan baik, tapi tanggapannya malah buruk. Bahkan banyak juga yang kemudian mengkhianati. Walau kita sudah melakukan kebaikan kepadanya, ingat, hidayah itu hak mutlak Allah.
Kita itu hamba. Allah lah Tuhannya. Jadi kita bukan Allah yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati dan pikiran manusia. Kita itu sebagai hamba hanya diperintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, hanya itu. Bukan meletakkan hidayah ke dalam hati dan pikiran manusia. Kita sudah mengajak kepada kebaikan, akan dicatat oleh malaikat, tugas kita selesai. Soal orang mau ikut atau tidak, kita sudah mendapatkan pahalanya mengajak kepada kebaikan. Yang salah malah kita kadang lupa, bahwa kita itu hamba, yang tugas dibebankan oleh Allah itu hanya mengajak kepada kebaikan. Bukan menjadikan manusia menjadi baik, atau memberi kehidupan dan kematian. Itu kapasitas Allah, bukan tugas kita. Memberi hidayah itu juga kapasitas Allah, bukan kapasitas kita. Kalau kita marah, ketika orang yang kita ajak kepada kebaikan tidak mau, tandanya kita sudah mulai bergeser kedudukan kita dari manusia seorang hamba, menjadi manusia sebagai Tuhan. Yang pantas marah itu Allah. Misal, orang diajak kepada kebaikan, kok tidak mau, karena Allah yang menciptakan manusia. Misal, Allah marah, lalu ciptaannya diujat-ujat, dipreteli, diremet-remet, itu hak Allah. Lah Dia yang membuat, kalau kita kan gak ikut membuat. Ya gak kapasitas kita untuk marah, kalau yang bukan ciptaan kita. Lantas kita ajak kepada arahan kita gak mau, ya wajar. Sebab kita gak yang membuat. Malah yang gak wajar itu kita jadi marah, itu tandanya kita sudah merasa sebagaimana Tuhan. Yang marah karena ciptaannya tidak mau diajak kepada jalannya. Makanya, kalau marah itu ditempatkan di kita, atau kita yang marah, maka, marah itu dikatakan, dari setan. Karena bukan kapasitas kita marah, ketika orang kita ajak ke jalan kita tidak mau. Wes wajar orang tak mau kita ajak ke jalan kita, sebab dia bukan ciptaan kita. Kita saja kalau diajak sapi makan rumput bersama juga gak mau, karena kita bukan ciptaan sapi. Sebagai manusia yang menghamba kepada Allah, cukuplah kita tahu kita itu hambanya Allah. Tak usahlah merebut kedudukan Allah sebagai Tuhan. Tugas hamba itu menuruti perintah Tuhan, tugas budak itu menuruti perintah majikan. Kalau Allah memerintah, ajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran, ya kita laksanakan, selesai. Soal orang mau atau tidak mau, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Sebab yang memberikan hidayah dan kesadaran itu Allah. Bukan kita. Tugas kita mengajak kepada kebaikan, dan mencegah pada kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan itu, ya, mengajaknya kepada yang belum baik. Kalau yang sudah baik, ya gak usah diajak. Mengajak ke masjid itu, ya kepada orang yang di luar masjid. Kalau yang sudah di dalam masjid, ya gak usah diajak masuk lagi. Mengajak orang naik bus, menawarkan naik itu kepada yang belum naik bus. Kalau yang sudah di dalam bus, ya,
Gak usah diajak naik lagi. Wong sudah di dalam bus. Atau didorong-dorong supaya keluar bus.